Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norosita dari Prodi PIAUD. Di sini saya akan mempresentasikan PPT tentang demokrasi. Pengertian menurut para ahli, ada beberapa pengertian demokrasi. Yang pertama, Aristoteles mengemukakan bahwa demokrasi ialah suatu kebebasan atau prinsip demokrasi ialah kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Aristoteles pun mengatakan apabila seseorang hidup tanpa kebebasan dalam memilih cara hidupnya, maka sama saja seperti budak. Yang kedua, Harris Soche menjelaskan bahwa demokrasi ialah suatu bentuk pemerintahan rakyat. Karenanya kekuasaan pemerintahan melekat pada rakyat juga merupakan HAM bagi rakyat untuk mempertahankan, mengatur, dan melindungi diri dari setiap paksaan dalam suatu badan yang diserahkan untuk memerintah. Yang ketiga, Abraham Lincoln mengartikan demokrasi ialah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang keempat, Cranenburg mengemukakan demokrasi sesuai dengan pengertian dasarnya, yakni memerintah rakyat. Yang kelima, Henry B. Mayo menjelaskan dalam menjalankan sistem politik demokrasi, pemerintahan yang mengambil suatu kebijakan umum ditetapkan oleh kebanyakan dari wakil rakyat dan diawasi secara efektif oleh masyarakat atau rakyat. Selanjutnya, macam-macam demokrasi. Yang pertama, atas dasar penyaluran kehendak rakyat. Menurut cara penyalurannya kehendak rakyat, demokrasi dibedakan atas A. Demokrasi langsung. Demokrasi langsung adalah pemahaman demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negara dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara. B. Demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung adalah demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya banyak, wilayahnya luas, dan permasalahan yang dihadapinya semakin rumit dan kompleks. 2. Atas dasar prinsip ideologi. Berdasarkan paham ini terdapat dua bentuk demokrasi, yaitu yang A. Demokrasi konstitusional. Demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri khas demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenakan banyak campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. Kekuasaan pemerintahan dibatasi oleh konstitusi. B. Demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat disebut juga demokrasi proletar yang berhaluan Marxisme komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterkaitan kepada pemilikan pribadi tanpa ada penindasan atau paksaan. Akan tetapi untuk mencapai masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan cara paksa atau kekerasan. C. Demokrasi Pancasila berlaku di Indonesia yang bersumber dan tata nilai sosial dan budaya bangsa Indonesia serta berasaskan musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan keseimbangan
kepentingan. 3. Asas dasar yang menjadi titik perhatiannya. Dilihat dari titik berat yang menjadi perhatiannya, demokrasi dapat dibedakan. Yang A. Demokrasi formal. Negara-negara liberal adalah demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Yang B. Demokrasi material. Negara-negara komunis adalah demokrasi yang menitik beratkan pada upaya-upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan bidang politik kurang diperhatikan dan bahkan kadang-kadang dihilangkan. C. Demokrasi gabungan. Negara-negara non-blok adalah demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari demokrasi formal dan demokrasi material. Selanjutnya, prinsip-prinsip demokrasi. Pengakuan hak asasi manusia, memisahkan atau pembagian kekuasaan trias politika, pemerintahan menuntut hukum, jaminan hak individu secara konstitusional termasuk prosedurnya, badan kehakiman yang bebas dan tidak memilih, pemilihan umum yang bebas dan kebersamaan politik, kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan berserikat dan berposisi, dan yang terakhir pendidikan politik atau kewarganegaraan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.